narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Puan Sari Siregar. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Mbak Raffi ya. Kalau tidak salah tadi namanya saya baca. Selamat sore untuk kita semua. Halo Ibu Novita dan Bapak Fuad yang juga menjadi narasumber hari ini. Senang sekali mendapatkan sahabat baru. Terima kasih untuk teman baik saya, Ajeng. Kita banyak diskusi soal agama ya. Ajeng pernah menanyakan apa itu Tritunggal dalam kekristenan gitu ya. Saya juga bingung jawabnya. Terima kasih sudah mempercayakan saya untuk sharing di sini. Dan betul seperti kata Ibu Ajeng bahwa Kemajemukan Indonesia adalah sebuah keniscayaan. Tidak semua negara memilikinya. Saya teringat waktu di Kambodia, saya dan seorang peserta dari Maluku, kemudian peserta dari Myanmar bertanya, masa sih kalian berdua sama-sama dari Indonesia? Kok nggak mirip gitu ya, satu bentuk Ambon ya, tahu ya kalau Ambon mungkin keriting, hitam, sementara saya juga begini ya, ala-ala Batak mukanya petak begitu ya. Jadi Indonesia itu yang mana gitu ya, mereka bilang kalau Jepang kan jelas, Korea Selatan jelas, Tionghoa jelas, tapi kok Indonesia gitu. Saya nggak bilang ke mereka kalau kita juga ada Dayak, ada yang lain-lain yang mungkin akan sangat berbeda gitu. Jadi saya sangat mengapresiasi bahwa teman-teman dari masa muda sudah menjaga Kemajemukan Indonesia, dan ini jadi refleksi bagi saya bahwa saya juga menjadi pengajar di beberapa sekolah tinggi teologi, bagaimana untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan serupa yang belum pernah dilakukan. Jadi terima kasih untuk Yayan Samarinda yang sudah memberikan inspirasi bagi saya sebagai seorang pengajar. Baik, saya akan mulai presentasi saya dari perspektif Kristen. Saya akan share screen. Ya. Oke, baik teman-teman sudah bisa lihat semua ya. Sudahkah perempuan Indonesia merdeka? Ini adalah judul yang diserahkan oleh teman-teman Kopri PMII Cabang Kota Samarinda, Refleksi HUT ke-75 RI dalam diskusi lintas iman Kopri PC PMI Kota Samarinda. Saya akan memulai dengan mengutip sebuah cerita pendek yang ditulis oleh seorang cerpenis atau sastrawan Indonesia yang bernama Putu Wijaya. Saya ambil paragraf terakhir ya. Sekarang aku mengerti gumamku ketika istriku lewat mau ke dapur. Seperti aku harapkan, dia berhenti. Mengerti apa? Apa sejatinya makna kemerdekaan? Apa? Bebas. Memang dari dulu begitu kan? Masa baru tahu? Makanya Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan kita. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dan apa sejatinya makna kebebasan? Apa? Kata tanya apa? Apa itu kebebasan? Apa kemerdekaan? Dan sudahkah kita semua menghayatinya? Soekarno berkata dalam pidato lahirnya Pancasila, kemerdekaan itu adalah suatu jembatan emas. Di seberang jembatan itulah kita sempurnakan kita punya masyarakat. Jadi dia berkata, merdeka dulu. Hal-hal lainnya tentang upaya mencapai keadilan, kesetaraan, semuanya kita dapatkan, mudah didapatkan, mudah diperjuangkan, asalkan kita merdeka dulu. Yang jadi pertanyaan adalah, setelah 75 tahun Indonesia, apakah kita semua sudah mengalami kemerdekaan? Secara spesifik, sudahkah perempuan Indonesia merdeka? 75 tahun? Tentu bukan usia yang muda. Kita harus sadar bahwa kita pernah ada di masa-masa Orde Lama, maksud saya Orde Baru, di mana negara ada dalam sistem pemerintahan yang otoriter. Kita tahu bahwa media dibredel, kemudian ada penembakan misterius dalam sistem pemerintahan yang tidak demokratis. Tetapi sejak pintu keran demokrasi dibuka pada tahun 1998, kita harus mengakui ada perubahan-perubahan yang mengarah pada kebaikan. Untuk perempuan sendiri, misalnya dengan dicapainya kuota 30% untuk caleg, calon legislatif perempuan. Hal ini adalah sebuah ruang untuk membuka partisipasi perempuan di dalam demokrasi. Tentu kuota saja tentu tidak cukup. Harapannya adalah tanpa kuota pun kesadaran bahwa perempuan bisa menduduki posisi sudah tercapai. Namun dalam dunia yang tidak ideal, yang tidak adil, maka kuota ini adalah langkah awal yang baik. Nah, tapi kita juga harus melihat di sisi lain bahwa
Masih banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perempuan Indonesia dalam menghayati kemerdekaan. Apa saja itu? Saya melihatnya ada 5 problema atau tantangan. Yang pertama, saya mulai dari tantangan kultural. Hal ini berhubungan dengan misalnya patriarki, di mana dunia menempatkan posisi laki-laki yang sebagai pemegang kekuasaan utama, baik dalam hal kepemilikan, dalam hal kepemimpinan, sosial politik. Kemudian ada juga norma-norma yang menggaungkan bahwa posisi perempuan sebagai orang kedua atau sebagai objek. Tadi Ibu Hajeng sudah dengan baik sekali menyatakan soal beban ganda, kemudian soal subordinasi, seperti itu. Jadi ini adalah tantangan yang pertama, soal kultural. Yang kedua adalah tantangan secara politis, untuk bagaimana peran pemerintah atau mungkin kebijakan yang tidak berpihak kepada perempuan. Kita bisa mengingat bahwa RUU penghapusan kekerasan seksual pada perempuan akhirnya ditunda, kemudian ada sejumlah RUU yang bertentangan dengan penghormatan kepada perempuan, tapi masuk dalam pembahasan rancangan undang-undang pemerintah tahun 2000 sampai 2020, tahun 2020 sampai 2024. Misalnya undang-undang minuman beralkohol, kemudian undang-undang ketahanan keluarga yang semuanya bisa menghambat kemerdekaan perempuan. Itu tantangan yang politis, ya. Jadi bagaimana peran pemerintah dan kebijakan yang tidak berpihak kepada perempuan. Tantangan yang ketiga adalah tantangan personal. Saya melihatnya mungkin tidak semua kita perempuan memiliki kesadaran, minat, kemauan untuk mengembangkan diri. Dunia informasi semakin tersebar luas. Kuliah-kuliah online, kemudian ilmu-ilmu bertebaran di internet. Tapi apakah kita menggunakan kemerdekaan kita untuk mengembangkan diri kita, untuk menghayati kemerdekaan itu sehingga kita bisa menjadi perempuan yang memiliki partisipasi dan kualitas untuk mengambil keputusan? Tapi di sini saya juga menjelaskan bahwa tantangan personal tidak lepas dari tantangan struktural. Tentu saja perempuan bisa merasa diam, keengganan itu adalah akibat dari struktur kekuasaan yang selalu meminggirkan perempuan. Sehingga ada rasa untuk tidak berani, kemudian ada rasa enggan untuk mengembangkan diri. Jadi personal tentu ada kaitannya dengan struktural. Kemudian yang keempat adalah media. Kita melihat banyak sekali tantangan pada perempuan yang digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu melalui sosialisasi media. Media sangat powerful karena dapat diakses oleh tua dan muda. Ya, kita bisa melihat beberapa waktu lalu ada Indonesia tanpa feminis, gitu ya. Padahal mereka bisa menggaungkan itu adalah karena demokrasi dan karena adanya orang-orang feminis, gitu. Kemudian yang terakhir adalah teologis atau pembacaan teks. Saya akan banyak fokus di sini dan saya akan mengangkatnya dari sisi perspektif Kristen. Nah, mari kita melihat teks, pemahaman teks yang mempengaruhi ketimpangan. Harus diakui, tafsir atau pemahaman terhadap teks-teks Alkitab banyak dipengaruhi oleh cara pandang patriarkal. Bapak-bapak gereja zaman dulu, kemudian pemimpin-pemimpin gereja yang banyak didominasi dulu oleh pemimpin laki-laki, memandang tafsir atau memaknai Alkitab dari cara pandang patriarkal. Yang akibatnya menduakan perempuan yang sebenarnya memiliki posisi yang sederajat, segambar dengan mata Allah di dalam perspektif Kristen, setara antara laki-laki dan perempuan. Ya, hal ini mengakibatkan perempuan tidak dapat memenuhi potensi, talenta, dan kepenuhan hidupnya sebagai manusia. Pemahaman yang rancu ini, pemahaman yang berdasarkan cara pandang patriarkal ini juga tidak hanya mendistorsi hubungan laki-laki dan perempuan, tapi juga mereduksi sifat-sifat Allah yang sebenarnya penuh kasih, keadilan, dan selalu berpihak kepada orang-orang yang termarginalkan. Janda-janda, yatim piatu, anak-anak, dan perempuan. Saya akan angkat beberapa contoh kasus di Alkitab di mana tafsir terhadap perempuan itu sangat merugikan. Misalnya, pada kisah penciptaan, mungkin kalau agak-agak mirip dengan teman-teman muslim, saya kurang tahu ya, karena kita sama-sama mungkin rootnya Abrahamic faith, tapi saya nggak akan mengangkat itu karena bukan ranah saya, mungkin nanti teman-teman yang lain. Jadi ini kisah yang sangat terkenal bagaimana Hawa pada kisah penciptaan memberikan buah kepada Adam sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, akhirnya di sini dikatakan bahwa itu tuh perempuan sumber dosa. Jadi segala hal yang berhubungan dengan tubuh perempuan adalah tabu. Ya, sumber dosa perlu dibatasi dan ditutupi. Padahal kalau kita mau melihat tafsirnya, bukankah Hawa dan Adam sama-sama ada di tempat itu?
Kalau Hawa mengambil buah itu, bukankah dia juga melihatnya? Bukankah Adam juga melihatnya? Jadi tafsir-tafsir seperti inilah yang tidak melihat dengan utuh dan perlu dikoreksi supaya tidak merugikan perempuan. Ada juga tafsir yang mengatakan bahwa Hawa diciptakan belakangan. Yang paling utama adalah Adam, gitu ya. Ini sebenarnya sangat aneh karena dari segi penciptaan, ya manusia kan diciptakan belakangan. Yang sebelumnya diciptakan adalah benda-benda langit, hewan, segala macam. Jadi tafsir-tafsir ini sangat merugikan perempuan. Kemudian ada juga kisah-kisah kekerasan. Memang Alkitab tidak lepas dari konteks Yahudi pada masa itu yang dipenuhi oleh cara pandang patriarki. Ini adalah kisah tentang seorang Lewi. Di dalam Alkitab, Lewi adalah seorang tokoh agama yang melakukan perjalanan beserta seorang gundik atau seorang selirnya. Ya. Pada suatu malam dalam perjalanan, akhirnya dia menginap di sebuah rumah sebelum dia melanjutkan perjalanannya ke rumahnya. Tapi pada saat malam hari, rumahnya digedor-gedor oleh orang-orang yang ingin melakukan pemerkosaan atau kekerasan seksual. Si Lewi ini atau tokoh agama ini menyatakan, ambillah dia istriku, pakailah. Akhirnya orang-orang yang datang ini memperkosa istrinya. Bisa kita bayangkan bahwa bagaimana bentuk kekerasan terhadap perempuan itu juga ada, tapi ini jarang untuk diangkat dan jarang dijadikan sebagai pembelajaran. Umat Kristen memiliki berbagai macam renungan begitu. Jadi tiap pagi misalnya kita ada pembacaan Alkitab, pembacaan renungan, tapi jarang mengangkat kisah-kisah ini. Ini tentu sangat merugikan perempuan dan sangat bertolak belakang dengan Allah atau Yesus yang adalah kasih. Yesus sendiri adalah kasih dan keadilan. Bagi dua sisi mata uang, kasih dan keadilan itu bertemu, tak bisa dipisahkan. Bahkan ia menentang segala persembahan. Di dalam kitab Amos ia berkata, buanglah segala persembahanmu itu, aku tidak peduli. Karena untuk apa jika persembahanmu jika engkau tidak melakukan kasih dan keadilan. Amos 5 ayat 24 berkata, biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang mengalir. Kisah-kisah kekerasan atau bahkan tafsir-tafsir yang merugikan perempuan juga bertentangan dengan hakikat Yesus, teladan Yesus yang menjadi sahabat bagi perempuan. Ada beberapa kisah di dalam Alkitab yang selalu menggetarkan hati saya, yang semakin harusnya digaungkan, yang harusnya diceritakan, harusnya direkonstruksi, bahkan harusnya dibagikan bahwa Yesus adalah sahabat bagi semua perempuan. Ini adalah kisah Maria dan Marta yang tertulis di Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Pada saat itu Yesus dan ke-12 muridnya seperti biasa mereka melakukan perjalanan, melakukan pengajaran dan akhirnya singgah di rumah keluarga Lazarus, Maria dan Marta. Melihat Yesus dan rombongan murid-muridnya datang, Marta pun sibuk memasak dan mempersiapkan makanan untuk Yesus. Teman-teman bisa lihat ya, Marta yang sebelah kiri, sementara Maria duduk di tengah-tengah rombongan ikut mendengarkan dan berdiskusi dengan Yesus. Marta pun berkata, Tuhan, apakah Engkau tidak peduli? Sedari tadi aku lelah untuk mempersiapkan makanan untukmu. Sementara Maria duduk saja dan mendengarkan Engkau. Kemudian Tuhan berkata, Yesus berkata, Marta, Marta, engkau menyibukkan diri dengan segala hal-hal yang lain. Sementara Maria saudaramu sudah memilih bagian yang terbaik. Ini menunjukkan bahwa pada 2000 tahun yang lalu, Yesus telah melampaui nilai-nilai patriarkal, telah mendobrak sistem bahwa perempuan pun boleh berdiskusi, boleh menikmati pengetahuan, boleh mengembangkan dirinya, dan tidak diciptakan untuk pekerjaan domestik. Mungkin saat itu tidak terbayang bagi perempuan-perempuan untuk tampil di depan, berdiskusi, mendapatkan pengetahuan. Tapi jawaban Yesus, engkau menyibukkan diri dengan segala hal yang lain. Tapi Maria saudaramu telah memilih yang terbaik. Jadi ini adalah suatu bentuk teladan Yesus bahwa dia adalah sahabat bagi perempuan. Dia mendukung kemajuan perempuan dan menginginkan perempuan untuk menikmati pengetahuan dan kepenuhan hidup. Satu lagi kisah yang selalu menggetarkan hati saya adalah kisah tentang seorang perempuan yang berzina. Pada saat itu, di kitab Yohanes, pada saat itu seorang perempuan yang ketahuan berzina, berlari-lari, karena serombongan laki-laki hendak memukilinya dengan batu. Hukum pada saat itu adalah melempari orang yang berzina dengan batu. Kemudian, kata Yesus,
jika ada di antaramu yang tidak berdosa, lemparlah dia dengan batu. Akhirnya, serombongan laki-laki ini satu persatu perlahan-lahan mulai pergi meninggalkan si perempuan. Dan kemudian Yesus berkata, sudah pergikah mereka semua? Perempuan ini berkata, ya guru. Akankah engkau menghukum aku? Kemudian Yesus berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Bayangkan perasaan si perempuan, atau mari kita menempatkan diri di perempuan yang berzina ini, ketika hidupnya terasa sangat hancur, penuh dengan penyesalan, berdosa, penuh dengan ketakutan, pergolakan batin, serasa hidupnya mau mati diserang-serang orang dengan batu, tapi dia mengalami pengampunan, dia mengalami kasih yang mesra dari seorang Tuhan, dan akhirnya yang memulihkan hidupnya. Kisah-kisah ini adalah contoh bagaimana sebenarnya Yesus sangat mendukung perempuan dan laki-laki adalah setara dan sangat berpihak pada perempuan. Ia adalah sahabat sejati bagi perempuan. Di Alkitab sendiri, bahkan kekristenan sendiri menganggap bahwa kekerasan pada perempuan termasuk ketidakadilan gender bukan hanya pelanggaran HAM, tapi adalah pelanggaran iman. Karena di dalam Alkitab sendiri bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara. Teks-teks pemahaman tafsir terhadap kejadian-kejadian di dalam Alkitab lah yang perlu direkonstruksi ulang dengan melihat bagaimana sisi keadilan Allah, sisi feminis Allah yang penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan keberpihakan kepada perempuan. Jadi merdeka dalam Kristen itu adalah, kalau kita boleh lihat dalam sejarah Alkitab, yang pertama adalah kemerdekaan dari perbudakan Mesir. Zaman dulu Israel berada di dalam perbudakan Mesir, tapi kemudian bukan hanya dari soal penjajahan secara fisik, tapi juga keselamatan dari dosa dan kuasa yang memperbudak. Jadi kemerdekaan dari kuasa-kuasa dosa, seperti itu. Kemerdekaan ini waktu Yesus disalib dan dia berkata sudah selesai, pada saat itu maka segala kuasa-kuasa yang memperbudak manusia, kuasa ketidaksetaraan, kuasa ketakutan ya dalam perspektif Kristen, kuasa pembodohan, semuanya telah dipatahkan. Jadi di dalam kekristenan, orang-orang yang percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang merdeka. Di Galatia 5 ayat 1 dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi Kristus memerintahkan agar setiap anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, jangan lagi diperhamba oleh ketidakadilan, oleh penindasan, ataupun oleh pembodohan. Di Galatia 3:28 dikatakan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ini menegaskan dengan jelas bahwa semua orang yang percaya kepada Yesus adalah ahli warisnya, sama-sama sebagai anak Tuhan. Tidak ada lagi perbedaan kasta, tidak ada lagi perbedaan suku, ras, warna kulit, ataupun gender. Seperti itu. Nah, idealnya kesetaraan gender yang diharapkan adalah persahabatan, kemitraan antara perempuan dan laki-laki yang bersama-sama memperjuangkan transformasi dengan mengupayakan keadilan dan pembebasan bagi seluruh umat manusia yang tertindas. Jadi, yang diharapkan adalah bukan menuding siapa yang salah, bukan untuk setelah perempuan mengalami hak-haknya, kemudian mempersalahkan laki-laki. Bukan. Ini bukan tentang perempuan saja, tapi tentang seluruh umat manusia untuk dapat memenuhi kehidupan yang lebih utuh, keadilan, dan perdamaian. Dan untuk itu dibutuhkan kesetaraan, persahabatan, kemitraan yang sejajar antara laki-laki dan perempuan untuk sama-sama bekerja untuk memperjuangkan pembebasan dan keadilan bagi manusia yang tertindas. Nah, pada bagian akhir ini, saya akan membagikan jadi apa yang harus dilakukan. Dalam perspektif Kristen sendiri, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mata baru. Membaca teks dengan mata yang baru. Bukan dengan memakai cara pandang patriarkal, seperti dulu abad-abad beratus-ratus tahun gereja selalu memandang Alkitab dengan cara pandang patriarkal, tapi dengan memandang bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang penuh kasih, keadilan, penuh menjadi sahabat bagi perempuan dan berpihak pada perempuan dan orang-orang yang termarginalkan. Membaca Alkitab dengan mata baru ini sudah mulai digaungkan terutama oleh perempuan-perempuan. Ada sebuah komunitas, sebuah organisasi namanya Perhimpunan Perempuan Berpendidikan Teologi untuk membaca Alkitab dengan mata baru. Yang kedua adalah
berpikir kritis. Membaca Alkitab adalah sebuah ketundukan kepada Yang Maha Kuasa, tapi perlu disertai dengan kritis. Tidak ya begitu saja, tetapi terus mempertanyakan. Justru di dalam kekritisanlah kita akan semakin tajam untuk memaknai apa sebenarnya yang kita percayai. Yang ketiga, advokasi dan pendidikan. Saya pikir gereja-gereja atau bahkan kita bersama, dan saya yakin apa yang dilakukan IAIN Samarinda saat ini adalah sebuah upaya pendidikan untuk saling mengenal antar agama, tapi juga untuk saling menguatkan kolaborasi untuk sama-sama berjuang untuk keadilan gender di Indonesia. Karena ketika satu perempuan yang tertindas, bukan hanya satu agama yang terluka, tapi saya, Muslim, Konghucu, Buddha, Hindu pun terluka, karena kita sama-sama manusia. Jadi advokasi dan pendidikan adalah satu hal yang perlu terus dilakukan. Dan yang terakhir adalah, orang Kristen sering berdoa, datanglah kerajaanmu. Kami merindukan kerajaan Allah, bumi dan langit yang baru yang penuh kedamaian. Tapi kerajaannya adalah bukan nanti di sorga, tapi sekarang. Jadi hadirkanlah sorga itu di dunia ini dengan kehidupan yang berpihak pada keadilan gender, berpihak pada kemanusiaan, dan menghentikan penindasan. Jadi kerajaan sorga itu adalah bukan nanti, tapi dihadirkan saat ini juga. Jadi kembali pada pertanyaan di awal, sudahkah perempuan Indonesia merdeka? Dalam pemahaman saya yang terbatas, dan mungkin kita bisa diskusi, kita sama-sama sedang berjalan ke sana. Kita sama-sama sedang dalam journey kita, dalam perjuangan kita, dalam impian kita ke sana. Tapi seperti Ibu, siapa yang menjahit bendera merah putih ya? Fatmawati kalau tidak salah ya. Seperti perempuan yang terus menjahit dan merendam merah putih. Demikianlah saya yakin perempuan-perempuan akan terus merendam merah putih. Dulu sejarah telah mengungkapkan Cut Nyak Dien, Martha Christina Tihahu, dari berbagai latar belakang suku dan agama sudah memperjuangkan, sudah merajut merah putih. Kemudian ada tokoh-tokoh juga di dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia, Maria Ulfa. Kemudian saya yakin kita semua yang ada di sini, teman-teman semua, Mbak Novita, Mbak Rifa, Mbak Hanin, Ibu Ajeng, semuanya adalah orang-orang yang sedang berjalan ke sana. Orang-orang yang sedang merajut merah putih, sedang merendam merah putih, supaya negeri ini menjadi negeri di mana ada keadilan dan kesetaraan, di mana setiap rakyatnya hidup berdampingan, suku agama apapun, ras apapun, jenis kelamin atau gender apapun saling berpegangan untuk hidup yang damai dan sejahtera. Akhirnya di dalam kekristenan, kemerdekaan itu bukan digunakan lagi untuk berdosa, tapi melayani seseorang akan kasih. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup lagi dalam dosa. Melainkan, layanilah yang seorang akan yang lain karena kasih. Akhirnya saya menutup dengan puisi W.S. Rendra. Kiranya kesadaran kita tentang pentingnya keadilan gender itu menjadi sebuah matahari. Tapi kita harus yakin bahwa tidak mudah, banyak tantangan. Kesabaran adalah bumi. Kita harus menjadi berani. Karena keberanian adalah cakrawala. Dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Semoga impian kita tentang dunia, tentang Indonesia yang adil dan setara, bisa kita laksanakan lewat perjuangan pelaksanaan kata-kata dan diskusi kita hari ini. Terima kasih. Semoga saya juga banyak belajar dari diskusi dari teman-teman Konghucu dan Islam serta teman-teman peserta yang hadir saat ini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Ibu Puan Siregar, penyampaian yang sangat luar biasa ya, dan ini wawasan baru bagi kita yang mungkin beragama Islam. Mungkin kita lanjut aja langsung kepada narasumber kedua, yaitu Ibu Novitasari dari Bimas Konghucu Kanwil Kemenak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ya Bu, disilakan. Mohon maaf Bu, kita ingatkan kembali 20 menit ya Bu, karena waktu juga terbatas. Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih Mbak Rifa sebelumnya. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya, teman-teman panitia terutama ya, dari IAIN Samarinda, dari Kops Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri ya, cabang kota Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini saya mewakili teman-teman Konghucu untuk sharing ya. Tadi dibuka dengan Ibu Puan ya, sangat luar biasa, banyak ilmu yang bermanfaat
yang saya terima, juga cerita-cerita tentang Ibu Puan dari teman-teman lintas agama juga sudah banyak saya dengar ya. Oke, saya akan mulai pemaparan saya pada sore hari ini. Saya akan share screen untuk teman-teman semua. Bentar ya. Baik, sudah tampil ya. Teman-teman semuanya, seperti yang sudah diketahui bahwa saya mewakili agama Konghucu, tentu saja ilmu pengetahuan yang kita miliki masih terbatas karena belajar itu tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun, sampai akhirnya kita menutup usia kita di dalam kehidupan ini. Untuk itu, mari bersama-sama kita kosongkan gelas hati kita sebentar untuk menerima apa yang bisa saya sampaikan sesuai dengan kapasitas saya. Teman-teman, selaku penyuluh agama Konghucu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terkait dengan tema pada hari ini, yaitu sudahkah perempuan Indonesia merdeka? Ya, kami di Konghucu paling mendasari sekali kami mengimani bahwa alam semesta ini beserta isinya Tuhan Yang Maha Esa ciptakan terdiri atas dua unsur, yaitu unsur yin dan yang, di mana kedua unsur ini tidak terpisahkan dan juga tidak dikotomi ya, artinya ada yang di atas, ada yang di bawah, atau ada yang besar, ada yang kecil, sehingga mendominankan salah satu dan meresesifkan salah satu yang lainnya. Sehingga simbol dari yin dan yang ini adalah simbol keharmonisan. Maka berbicara tentang perempuan, maka kita tidak akan lepas dengan berbicara tentang laki-laki. Karena seyogianya laki-laki dan perempuan itu merupakan personifikasi dari unsur yin dan yang itu sendiri. Teman-teman semuanya, bahwa unsur yin itu dipersonifikasikan dengan perempuan dan unsur yang adalah personifikasi dari unsur laki-laki ya, di mana keduanya ini mempunyai kewajiban dan hak yang setara. Sepanjang itu sejalan dengan kodrat dan fitrahnya masing-masing. Semua berjalan sesuai dengan rule-nya. Tidak ada yang melebihi, tidak ada yang kekurangan. Ya, selanjutnya adalah mereka mampu menempati perannya masing-masing. Seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa semua sesuai dengan kodrat dan fitrahnya masing-masing. Tidak berkelebihan dan tidak berkekurangan. Pas ya, dalam artian pas, sehingga terciptalah sebuah keharmonisan. Kita tahu bahwa kalau ada hal-hal yang tidak pas akan terjadi kedisharmonisan ya. Seperti alam semesta, misalnya ada tindakan-tindakan dari kita, dari manusia terhadap alam semesta ini yang tidak sesuai dengan rule-nya, pasti akhirnya alam semesta tidak berjalan dengan seharmonisnya atau sebaik-baiknya. Begitu pula antara perempuan dengan laki-laki. Ya, berbicara tadi bahwa untuk menjaga keharmonisan tersebut, setiap insan manusia, dalam hal ini perempuan maupun laki-laki, harus memerani perannya sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Nah, di dalam iman Konghucu, kita perempuan ya, dalam konteks hari ini kita berbicara tentang perempuan, kita akan mengalami peran dari kehidupan ini, yaitu ada 6 peran ya. Di antaranya yang paling pertama adalah kita akan menjadi seorang anak. Kemudian kalau kita punya saudara, baik itu saudara kandung, saudara tiri, saudara seiman, kita berperan sebagai saudara. Kemudian kita berperan sebagai teman. Kita berperan sebagai pekerja, ya, dengan profesi kita masing-masing. Lalu kita berperan sebagai pasangan hidup, perempuan sebagai seorang istri dan laki-laki sebagai seorang suami. Dan kemudian kita dikaruniai keturunan. Jika Tuhan berkenan kita dikaruniai keturunan, maka kita akan berperan sebagai orang tua. Bagaimana kita bisa menjaga semuanya dapat tetap harmonis? Ya, kembali lagi, kita harus menjalani peran tersebut dengan sebaik-baiknya. Bagaimana seorang anak dapat berbakti kepada orang tuanya, seorang orang tua dapat dengan penuh kasih sayang merawat dan mendidik anaknya, begitupun teman dan saudara ada rasa saling mendukung, saling dapat dipercaya. Sebagai pekerja, kepada pemimpin menaruh rasa memberikan perhatian kepada pengikutnya sesuai dengan aturan yang ada. Sebagai pekerja pun memiliki loyalitas kepada pemimpinnya. Dan terlebih sebagai pasangan hidup, bagaimana antara suami dan istri harus saling bekerja sama untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis.
Di dalam iman agama Konghucu, setiap perempuan memiliki prinsip moral ya. Prinsip moral di sini tertulis di dalam kitab catatan kesusilaan, yaitu Sanchung Sete. Adalah prinsip moral dasar khusus untuk perempuan dalam ajaran Ru. Ajaran Ru adalah istilah asli untuk agama Konghucu. Jadi kalau di Indonesia agama Konghucu disebut dengan Konghucu, tetapi kalau di negara asal ajarannya disebut dengan ajaran Ru atau Ru Chiao. Agama Ru seperti itu. Ya. Nah, di dalam Sanchung ini terdapat dalam kitab catatan kesusilaan atau Lici 9 pasal 3 ayat 10, di sana tertuliskan bahwa ada 3 kepatuhan seorang wanita. Sebelum menikah, patuh pada ayah. Sesudah menikah, patuh pada suami. Suami meninggal, patuh pada anak laki-laki tertua. Nah, dari satu ayat ini saja mungkin bisa timbul konflik ya, atau perbedaan penafsiran yang menjadikan akar paradigma masyarakat di luar sana, khususnya yang beragama Konghucu, bahwa kok seperti terlihat sekali kok perempuan itu nggak jadi anak, nggak jadi istri, nggak jadi lansia, harus ada yang dia patuhi. Seperti perempuan itu ada di nomor 2 ya. Ini banyak pandangan-pandangan dari umat, dari peserta binaan kami di masyarakat, sehingga apa yang sudah terpola di lingkungan masyarakat Indonesia khususnya lalu dikaitkan dengan ayat suci di dalam agama kami, sehingga seperti memperkuat, seperti benar-benar mengiyakan bahwa wanita itu nomor 2, wanita itu harus menurut kepada yang dijunjungnya ya, baik itu orang tuanya, suaminya, maupun anak laki-lakinya. Nah, ternyata hal demikian itu bisa bukan ditangkas ya, tetapi diluruskan. Bisa diluruskan ketika setiap umat maupun setiap masyarakat mendapatkan pendidikan atau pemahaman agama sesuai secara utuh ya. Kenapa bisa masyarakat maupun umat di dalam sebuah agama itu menafsirkan hal yang seolah negatif karena memang kurang pemahaman atau kurang diberikan pemahaman. Sehingga disinilah tugas kita semua ya, khususnya pada hari ini terima kasih sekali diadakan kegiatan seperti ini kan adalah salah satu langkah ya, salah satu langkah praktis juga langkah yang efisien untuk memberikan pemahaman bahwa apa yang kebanyakan umum katakan itu benar belum tentu benar seperti itu. Ya, kita akan membahas dari yang pertama mungkin. Sebelum menikah patuh pada ayah. Mungkin teman-teman mengetahui bahwa kalau kami di Konghucu itu yang mayoritas adalah suku Tionghoa ya. Saya katakan mayoritas karena contohnya saya sudah hampir tidak tampak ketionghoaannya ya, karena memang kita sudah ya dari pernikahan leluhur yang bersilang dengan suku Melayu dan lain sebagainya ya. Jadi memang tidak semua umat Konghucu itu sukunya Tionghoa, tidak. Tidak semua juga umat Konghucu itu berkulit putih atau bermata sipit, itu tidak ya. Jadi kami ini memiliki marga atau nama keluarga ya. Sejak lahir kami sudah diberikan nama yang mengikuti ayah atau mengikuti papa kami. Nah, disinilah disebut sebelum menikah patuh pada ayah, karena memang nama keluarga kami itu nama dari papa ya. Mungkin teman-teman di wilayah Sumatera juga marga ikut ayah ya, mungkin ya. Betul ya Bu Puan ya. Oke. Betul. Ya, betul. Ya, oke ya. Nah, ternyata kalau misalnya mau dipelajari lebih dalam lagi, marga itu sendiri di dalam pelafalan bahasa Mandarin atau huruf asli suku Tionghoa ya, yaitu Sing. Sing itu adalah marga atau nama ya, di mana hurufnya ini tersusun dari 2 huruf lagi, yaitu huruf Nyi dan huruf Seng. Huruf Ni ini sendiri artinya perempuan, dan huruf Seng adalah melahirkan. Jadi leluhur kami di dalam kitab maupun sejarah sebelum para nabi juga sebelum peradaban tulisan itu dimulai, ya kalau misalnya huruf Mandarin itu setiap hurufnya itu ada
asal muasalnya seperti itu, ada asal muasalnya. Nah, sama seperti huruf sing ini marga, biarpun marga kami atau marga apa umat Konghucu yang memiliki marga dari ayahnya atau dari papahnya, seyogianya harus mengetahui bahwa maknanya itu jauh lebih dalam, mengingatkan bahwa yang melahirkan kita itu adalah seorang perempuan, yang melahirkan kita ke dunia itu adalah seorang ibu. Jadi biarpun marga kita ikut ayah atau ikut papa, jangan pernah lupa dengan ibu kita. Nah, seperti itu. Jadi kembali lagi ke atas, sebelum menikah patuh pada ayah, karena memang kita secara keturunan dari leluhur kita mengikuti marga ayah, tetapi jangan dilupakan bahwa pendidikan di keluarga dan kita diingatkan bahwa nama kita atau marga kita itu ada ibu di dalamnya, ada seorang perempuan di dalamnya, yaitu ibu kita. Nah, kemudian sesudah menikah patuh pada suami. Nah, ini pun juga sama ya, pasti menimbulkan paradigma-paradigma bahwa oh istri itu harus patuh sama suaminya, apapun suaminya bilang ikutin. A, B, B seperti itu. Lalu akhirnya mungkin ada peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan rumah tangga yang merugikan pihak perempuan, tapi karena berpedoman kepada ayat suci, ya kan, berpedoman kepada bahwa seorang istri ketika menikah harus patuh sama suami, ya dia taunya itu aja gitu. Masyarakat ini taunya sepotong saja, tidak meneliti lebih ke dalam lagi, sehingga terjadilah konflik-konflik di dalam rumah tangga yang merugikan perempuan ya, baik itu kekerasan fisik maupun psikis misalnya. Nah, sebetulnya di dalam penjelasan ayat-ayat yang lainnya itu menegaskan bukan menangkis atau mematahkan ayat suci ini, tetapi mempertegas dan memperjelas agar tidak diiyakan mentah-mentah gitu atau ditelan mentah-mentah sehingga dijadikan patokan yang harus seperti itu ya. Yaitu di dalam Mengce, di dalam kitab Mengce 3b pasal 2 dituliskan bahwa anakku yang berangkat menikah, berlakulah hormat, berlakulah hati-hati, janganlah berlawan-lawanan dengan suamimu, memegang teguh sifat menurut di dalam kelurusan. Itulah jalan suci seorang wanita. Jadi di sini ditegaskan bahwa patuhnya kita, patuhnya seorang wanita kepada suami tetap harus ingat pada kelurusan. Bahwa yang harus dipatuhi, yang harus kita ikuti, yang harus kita turuti adalah suami yang senantiasa berada di dalam kelurusan juga. Jadi kita lihat apakah pasangan kita, ya ini di atas saya tuliskan bahwa kepatuhan bertimbal balik itu pasti bertimbal balik dengan kelurusan perilaku pihak lain. Saya tidak tulis suami karena memang maknanya ini luas ya, maknanya luas. Tidak hanya selalu ketika kita perempuan dengan pasangan kita lalu yang dilihat lurus adalah suami kita. Itu peran kita adalah sebagai seorang istri. Tapi kalau kita di tempat pekerjaan, misalnya kita adalah seorang pekerja, lalu atasan kita tidak berada di dalam kelurusan, maka kita pun juga tidak harus selalu mematuhi dalam artian jika sudah merugikan diri kita secara signifikan besar ya, kita harus berani untuk tidak mematuhi dengan cara yang benar dan dengan rule yang baik seperti itu. Maka kembali ke ayat yang biasa menjadi konflik ya, yang menjadi konflik untuk menjadikan perempuan seperti di nomor 2 kan atau didiskriminasikan, bahwa sebetulnya ada ayat penjelas lainnya yang menjelaskan bahwa itu tidak serta-merta harus selalu mematuhi suami maupun seolah-olah ibu di nomor 2 kan ayah yang harus dipatuhi, bukan seperti itu ya. Lalu kemudian yang ketiga, suami meninggal patuh pada anak lelaki tertua. Ya, ini kembali kepada bahwa agama Konghucu khususnya untuk perempuan itu harus menjaga kesucian dirinya. Ketika ia sudah tidak memiliki pasangan, maka sangat wajar dia harus mengikuti anak lelakinya untuk menghilangkan fitnah, ya, menghilangkan prasangka-prasangka buruk dari masyarakat. Ya, untuk yang ketiga ini tidak banyak menimbulkan permasalahan dalam artian pemahaman-pemahaman di masyarakat ini sangat bisa diterima ya, khususnya di era sekarang di Indonesia ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah
tentang SETE, 4 kebajikan wanita. Tadi di awal dikatakan bahwa ditanyakan bahwa sudahkah perempuan Indonesia merdeka? Nah, perspektif agama Konghucu mengatakan bahwa perempuan yang merdeka adalah perempuan yang berkebajikan. Perempuan yang berkebajikan yang seperti apa? Yaitu yang di dalam perilakunya ia selalu berperilaku dengan kebajikan, menebarkan kebaikan, kemudian kata-katanya sopan, tidak mudah melukai orang di luar dari dirinya, lalu tangkas dalam setiap pekerjaan, ia mampu berkarya apapun sesuai dengan perannya. Lalu kemudian berpenampilan sederhana, menjaga kesucian dirinya melalui penampilannya. Ya. Apa yang dapat mendukung perempuan-perempuan Konghucu atau perempuan-perempuan Indonesia untuk dapat menjadi perempuan yang merdeka dengan 4 kebajikan di dalam dirinya, yaitu adalah yang utama adalah pendidikan, di mana pendidikan adalah akar dari berkembangnya sebuah agama. Pendidikan yang paling awal dimulai adalah di rumah, tetapi tidak serta-merta selalu di rumah, karena manusia terus berkembang dan bertumbuh, ia akan berkaitan dengan lingkungannya. Maka sinergi dari 3 lingkungan yang dibuat oleh Matakin yaitu kolaborasi antara rumah, sekolah, dan tempat ibadah, ini menjadi 3 konsep sinergi 3 lingkungan yang dapat mewujudkan penerus-penerus bangsa, khususnya perempuan dalam hal ini, untuk menjadi pribadi yang cince. Pribadi cince itu menjadi insan kamil, manusia yang berbudi luhur. Ya. Bagaimana caranya? Kami punya 4 konsep mempunyai sebuah konsep yaitu 4P, di mana P yang pertama adalah pengetahuan, P yang kedua adalah pemikiran, P yang ketiga adalah perilaku, dan P yang keempat adalah prestasi. Ya, bahwa kenapa perempuan di masa kini mungkin ada yang merasa tidak terlalu berkarya misalnya tidak terlalu memiliki prestasi. Karena memang tidak dibiasakan dalam kehidupannya untuk menuju sebuah prestasi. Mengapa tidak dibiasakan dalam bentuk wujud tingkah laku? Karena tidak ada atau kurang pemikiran untuk mengupgrade diri atau untuk memperkaya hati maupun perilakunya. Nah, kenapa bisa tidak memiliki pemikiran seperti itu? Karena kurangnya pengetahuan. Nah, kalau kita balik, yang pertama adalah perempuan-perempuan Indonesia harus memupuk pengetahuannya. Tidak ada alasan bahwa awal dari segala sebuah keberhasilan adalah dari belajar. Pasti semua harus belajar. Nggak ada yang instan langsung jadi, semua pasti berproses, dan prosesnya diawali dengan pengetahuan. Pengetahuan ini yang tadi 3 lingkungan itu, kalau dari segi imani, dimulai dari pemahaman-pemahaman dalam kitab suci, tata ibadah, keimanan, sejarah suci, kemudian kita berpikir mengolah apa yang sudah kita ketahui, dan diaplikasikan dalam bentuk perilaku kita. Sehingga perilaku yang baik sesuai dengan peran kita bersama orang-orang di sekitar kita akan membentuk prestasi kita yang baik juga. Ya, kembali ke pertanyaan di awal, sudahkah perempuan Indonesia merdeka? Jawabannya secara perspektif Konghucu tidak bisa diuniversalkan. Saya mengatasnamakan agama Konghucu lalu mengatakan perempuan Indonesia sudah merdeka. Tidak. Semua yang bisa menjawab ini adalah diri kita masing-masing. Sudahkah kita berperan sesuai dengan peran yang sedang kita tempati saat ini dengan maksimal, dengan sebaik-baiknya? Tidak ada peran yang terhebat, misalnya menjadi seorang presiden perempuan atau menjadi seorang menteri perempuan, itu adalah yang terhebat. Menurut kami, peran apapun, kalau misalnya kita jalani dengan sebaik-baiknya dan dapat bermanfaat untuk di luar dari diri kita, dalam artian yang paling dekat dengan kita, keluarga kita, lalu masyarakat sekitar kita, itu sudah merdeka. Ya, melaksanakan peran kita sesuai dengan kedudukan kita, kapasitas yang kita miliki, dan yang sudah dipercayakan Tuhan atas kehidupan kita. Ya, terima kasih, itu saja dari saya. Semoga bisa sedikit menambah kasana berpikir kita dan wawasan kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Oke, ilmu baru lagi buat kita dari agama Konghucu ya. Ini luar biasa sekali. Saya sampai kayak tertegun gitu. Mungkin langsung ke narasumber ketiga, yaitu narasumber terakhir kita, kepada Bapak Fuad Mansuri. Silakan. Ya, 20 menit ya, Pak. Watch-nya 20 menit ya. Oke, baik. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dulu kepada pembicara pertama, Ibu Puan Sari Siregar. Salam kenal Ibu Puan Sari dan juga Ibu Novita Sari. Kenal, Pak. Salam kenal. Saya sangat senang karena punya saudara baru. Dan juga saya jangan sampai lupa mengucapkan terima kasih kepada adik-adik panitia ini, luar biasa semuanya yang sudah bekerja, mulai dari membuat pamflet, kemudian undangan. Saya kira ini tidak mudah ini, menghadirkan pembicara. Makanya saya itu kalau jujur, kalau diminta sama mahasiswa itu, saya selalu berusaha kalau memang tidak ada kegiatan untuk bisa hadir lah. Ini untuk sebagai dorongan motivasi kita kepada mereka. Dan juga tentu kepada saudara saya, teman saya, Bu Diajeng Laili, yang sudah mengundang saya. Saya ingin berbicara dengan tema sesuai dengan kapasitas keilmuan saya ya, karena memang saya lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Saya punya tema perempuan dalam Al-Quran. Jadi sebagai informasi, memang Al-Quran itu kan dalam Islam itu sebagai sumber primer. Dan memang salah satu spirit Al-Quran itu adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi, termasuk diskriminasi seksual, warna kulit, dan ikatan-ikatan primordial lainnya. Jadi intinya memang sebenarnya Al-Quran kalau kita kaji lebih dalam ya, kita akan temukan bahwa Al-Quran sebenarnya punya misi pembebasan terhadap perempuan. Dan ini ada banyak argumentasi normatif yang memang menunjukkan hal tersebut. Misalnya kita lihat dalam masalah proses penciptaan manusia. Sama. Kemudian kesamaan akan diberi pahala oleh Al-Quran. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan juga kesetaraan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada perbedaan. Dan banyak lagi di dalam Al-Quran. Misalnya saya ambil contoh di dalam surah An-Nisa. Jadi di dalam Al-Quran sendiri itu banyak sekali istilah-istilah perempuan. Bahkan salah satu surah dalam Al-Quran itu namanya surah perempuan. Nah, ini saya sengaja kutip surah perempuan dalam Al-Quran ayat ke-19. Misalnya Allah berfirman ya dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum antarithun nisa'a karha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan jadikan perempuan itu sebagai warisan paksa. Nanti akan dijelaskan asbabun nuzulnya ini, konteks kenapa bisa ayat ini turun. Kemudian wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataituhunna illa ayatina bi fahishatin mu'ayyana wa ashiruhunna bil ma'ruf. Nah, ini penekanannya sebenarnya. Allah Tuhan memerintahkan kepada kita untuk pergaulilah perempuan itu dengan ma'ruf. Nah, saya ingin garis bawahi kata ma'ruf. Ma'ruf itu biasa diartikan dengan adat atau norma kebaikan. Dan perlu digarisbawahi bahwa parameter norma ini tidak sama antara satu tempat dengan tempat yang lain. Misalnya, itu di Arab berbeda normanya dengan di Indonesia, sehingga perlakuannya berbeda. Atau misalnya berbeda norma antara satu waktu dengan waktu yang lain. Nah, misalnya, ini sekaligus sebagai asbabun nuzul, konteks latar belakang kenapa ayat ini turun tadi. Dahulu itu di zaman pra-Islam, sebelum datangnya Islam, kalau ada wanita, perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, kemudian ada ahli warisnya, misalnya ada anaknya, maka ahli warisnya itu atau anaknya itu punya hak penuh terhadap mantan istri ayahnya yang meninggal itu. Dan terserah dia mau diapakan mantan istri ayahnya itu. Kalau mau disetubuhi mau boleh. Dulu sebelum Islam.
Atau dia juga bisa nikahkan kepada siapa saja tanpa ada syarat apapun. Kalau di Indonesia misalnya tanpa ada mahar. Atau bahkan bisa dijual sebagai budak. Dan inilah fakta sejarah sebelum turunnya Islam. Dan saya setuju tadi dengan pembicara sebelumnya, salah satu masalah yang kita hadapi, problematika kalau ditanyakan apakah perempuan itu sudah merdeka, ya harus kita jujur, kalau dalam kajian saya ya memang belum, bukan tidak ya, belum. Karena memang penafsiran teks-teks agama, khususnya Al-Quran itu memang lebih bernuansa patriarki. Otoritas penafsiran itu lebih didominasi oleh laki-laki. Jadi lebih banyak mufasir laki-laki daripada perempuan. Di tesis saya dulu waktu S2, itu saya membahas salah satu mufasir perempuan dari Mesir, namanya Aisyah binti Syati. Itu luar biasa penafsirannya. Jadi tidak kalah oleh laki-laki. Dan saya berasumsi ya, kenapa banyak pemahaman radikal ya, khususnya terkait pemahaman teks Al-Quran, karena boleh jadi laki-laki terlalu diberi banyak porsi. Karena kenapa sedikit banyak, dan ini juga sudah mafhum di kalangan akademisi bahwa penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh berbagai hal, berbagai kondisi. Tak terkecuali kondisi psikologis penafsirnya. Sehingga ada kecenderungan di dalam masyarakat, sifat-sifat maskulinitas Tuhan yang lebih ditonjolkan. Allahu Akbar. Nah, misalnya, Tuhan yang maha besar itu kan lebih nampak marahnya dibanding yang lain. Nah, seperti misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Padahal ini Ar-Rahman, Ar-Rahim ini adalah sifat yang paling dominan dalam Al-Quran. Kasih sayangnya Allah. Maha lembut, Al-Latif, Al-Afu, Maha pemaaf. Dan nama-nama Tuhan yang lain yang biasa kita kenal dengan Asmaul Husna, itu 99 nama. Yang lebih menonjol itu sebenarnya sifat femininnya Allah. Tapi kenyataannya di masyarakat lebih ditonjolkan sifat Tuhan yang maskulin, sehingga Tuhan itu cenderung untuk ditakuti daripada dicintai. Nah, makanya ada salah seorang sufi yang sangat kenamaan ini, ulama besar, namanya Ibnu Arabi, karyanya sangat banyak dikaji oleh ilmuwan, termasuk di Barat, namanya Ibnu Arabi. Beliau pernah mengatakan bahwa kalau mau menjadi sufi, harus jadi perempuan dulu. Bahkan dalam dalam sebuah pernyataan yang lain, dia pernah mengatakan bahwa penampakan Tuhan itu, istilahnya itu tajalli, pengejawantahan Tuhan yang paling sempurna itu terdapat pada perempuan. Nah, mengapa perempuan? Kata Ibnu Arabi, sebenarnya Allah itu memiliki sifat-sifat yang disebut Asmaul Husna yang saya jelaskan tadi. Dan beliau mengkategorikan ada dua. Ada sifat Jalaliyah dan sifat Jamaliyah. Nah, sifat Jalaliyah yang tinggi ini tadi yang saya istilahkan dengan maskulin. Sedangkan sifat Jamaliyah itu keindahan, inilah yang sifat femininitas. Dan sekali lagi, sifat Jamaliyah Tuhan itu yang paling dominan di dalam Al-Quran. Bahkan surah Al-Fatihah, surah yang paling sering dibaca oleh umat Islam, setiap sholat wajib membaca itu 2 kali disebutkan. Pertama, surah ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, di ayat ketiga. Jadi 2 kali terulang sifat femininnya Allah dalam satu surah. Nah, itu surah yang paling membaca. Nah, sehingga kita bisa berkesimpulan bahwa ya memang dalam kepercayaan kita, khususnya kajian Al-Quran, Tuhan itu lebih bersifat feminin. Nah, jadi memang perempuan ini lebih memiliki peluang untuk mengerti, memahami, dan mengenal Tuhan. Cuman memang masalahnya ya selalu berbenturan dengan budaya setempat, apalagi kita di Indonesia. Tapi belakangan saya lihat sudah mulai ada perkembangan. Tokoh-tokoh yang mulai vokal di media, di televisi itu kita sudah melihat banyak dari perempuan. Dan ini salah satu tren yang tentu sangat positif dan perlu didukung. Dan kalau saya lihat juga, saya banyak berinteraksi, saya mengajar adik-adik tafsir ini di Yayan Samarinda ini, malah sekelasnya Afite ini banyak perempuan, calon mufasir-mufasir perempuan. Jadi saya harapkan memang mereka-mereka ini harus selalu didukung,
Ya, supaya itu tadi, ya asumsi saya tadi, jangan sampai karena terlalu banyak diberikan porsi laki-laki untuk menafsir Al-Quran dengan sifat maskulinnya, sehingga munculnya paham-paham radikal. Nah, bagaimana kalau kita tawarkan mufasir-mufasir perempuan yang lebih mengedepankan sifat feminin, sehingga agama, khususnya agama Islam itu lebih mempunyai nuansa yang rahmatan lil alamin. Oke, saya kira cukup dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Allahul musta'an alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu sedikit karena waktu juga terbatas. Terkait sudahkah perempuan Indonesia merdeka, dibahas dari berbagai agama ya, ada dari Konghucu, Kristen, dan Islam. Ya mungkin sudah ada nih pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak para sahabat-sahabat semua. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan raise hand dan aktifkan audionya setelah disilakan oleh moderator. Saya silahkan kepada sahabat-sahabat yang ingin bertanya, silahkan. Belum ada, kalau gitu saya pengen nanya nih buat Bapak Fuad Mansuri. Jangan yang susah-susah ya. Enggak susah kayaknya kalau buat Bapak. Setelah perempuan menikah itu kan ada istilah istri harus menurut pada suami atau ikut perintah suami. Nah, ketika perempuan harus apa-apa harus izin, terus tuh itu kan kayak, apalagi kayak kita milenial itu ngerasa kita dibatasin ketika harus apa-apa harus izin, keluar, izin, mau ke sini harus iya. Iya, keluar minta izin, mau bekerja minta izin, diperbolehkan bekerja atau tidak gitu kan. Itu kayak ngerasa kita dibatasin dengan itu gitu. Nah, bagaimana tanggapan dalam perspektif Al-Quran gitu kan, karena sekarang itu apa-apa kayak dalilnya mana gitu. Banyak perempuan yang kayak, saya pernah nanya ke teman kayak bilang, kalau suamimu nggak ngizinin bekerja gimana, sedangkan hati ini pengen bekerja, ya udah ikut perintah suami aja gitu. Kalau suami ngelarang ya nggak usah kerja gitu. Sedangkan kita nih punya keinginan untuk bekerja, kita apalagi atau ada yang pengen jadi guru, terus tuh menjadi wanita karir gitu. Itu gimana Pak dalam perspektif Al-Quran menanggapi hal-hal seperti itu gitu? Saya ingin memperlihatkan pertanyaan yang masuk ke WA saya ya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Dan ini juga menjadi dilema dari kaum wanita, kaum hawa. Saya coba share screen. Nah ini. Jadi memang disinilah pentingnya untuk ngaji. Ini saya gunakan istilahnya Gus Baha ini. Pentingnya untuk belajar bahwa memahami teks-teks keagamaan itu tidak bisa berdiri sendiri. Karena dalam hadis itu ada istilahnya asbabul wurud. Ada hal peristiwa yang melatar belakangi kenapa Nabi bisa mengatakan hal yang demikian. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, wa ashiruhunna bil ma'ruf, ma'ruf itu norma kebaikan. Berbeda satu tempat dengan tempat yang lain, berbeda antara waktu masa lampau dengan sekarang. Dan nilai-nilai Al-Quran itu yang norma-norma kebaikan itu fleksibel sifatnya, fleksibel. Nah, termasuk dalam persoalan perempuan. Nah, misalnya tadi tidak boleh keluar rumah. Nah, jadi kita harus memang mengkaji lebih jauh lagi. Kenapa Nabi mengatakan la tusafiru imra'ah min ghairi mahram? Tidak boleh keluar rumah seorang perempuan kecuali didampingi oleh mahramnya, anaknya, saudaranya. Karena memang dulu kondisinya memang mengharuskan seperti itu. Ya, kita bayangkan aja dulu kalau di padang pasir, dulu enggak seperti sekarang. Sekarang kan sudah sangat aman. Jadi substansinya adalah jangan keluar kalau tidak aman. Itu tujuannya untuk menjaga keamanan perempuan itu sendiri sebenarnya. Tapi kalau seperti sekarang ya memang berbeda sekali dengan kondisi dulu berapa ribu tahun yang lalu ya. Nah, termasuk dalam gambar yang saya share screen ini.
Nabi mengatakan dalam sabdanya, tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan kekuasaan mereka kepada seorang perempuan. Dan ini memang enak sekali dijadikan legitimasi kepada orang yang mengatakan, oh perempuan itu hanya di rumah saja, cuci piring, memasak. Nah, termasuk dalam persoalan kepemimpinan. Nah, apalagi sekarang banyak kan calon-calon kepala daerahnya itu perempuan. Nah, ini dimainkan lagi isu-isu agama. Nah, padahal kalau kita kaji latar belakang kenapa Nabi mengatakan seperti ini, dulu ada raja yang zalim, yang otoriter lah istilahnya sekarang, di Kisra, di Persia sana. Nabi mengirimkan surat, tapi ternyata raja itu merobek-robek surat yang dikirim oleh Nabi. Nah, akhirnya rajanya meninggal, yang naik tidak ada anak laki-lakinya, hanya perempuannya saja. Sehingga dari konteks itulah Nabi mengatakan seperti itu, tidak akan bahagia, tidak akan beruntung, tidak akan sukses suatu negara, suatu kaum yang dipimpin oleh perempuan. Nah, sebenarnya yang dituju di sini adalah kerajaan Kisra itu, karena tadi ada latar belakang kejadian. Nah, sehingga memang sangat sulit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman kalau yang dikemukakan adalah teks. Memang untuk mencari lawan teksnya susah, harus memang dijelaskan secara mendetail. Nah, inilah tantangan kita memang sebenarnya di era sekarang. Saya kira itu saja, mohon maaf terlalu panjang saya menjawab ini. Oke Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Ini ada 3 penanya kita ya, ada Aziz dan Imah. Silahkan kepada Aziz dulu. Silahkan mengaktifkan audionya. Baik, terima kasih. Dan mohon maaf saya tidak bisa mengaktifkan videonya karena ada beberapa hal yang menurut saya itu merupakan sebuah trouble. Jadi mohon maaf. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Dan saya mengucapkan bangga hati dengan 3 pemateri yang sudah menyuguhkan pemikirannya di dalam kesempatan ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Novita sebagai perwakilan dari agama Konghucu, kemudian Ibu Puan Sari sebagai perwakilan dari agama Kristen, dan Bapak Fuad sebagai perwakilan dari agama Islam. Baik, saya cukup sangat merasa bangga sebagai warga negara Indonesia sudah memiliki orang-orang yang hebat seperti beliau-beliau ini, karena beliau saya yakin adalah orang yang memiliki kapasitas penuh dan memiliki kepedulian tinggi terhadap kebinekaan di Indonesia. Dan pertanyaan saya adalah, terutama saya tunjukkan kepada Ibu Novita sebagai perwakilan dari Konghucu, begitu pun dengan Ibu Puan Sari sebagai perwakilan dari Kristen. Bagaimana sih kiranya cara kita memperkuat akan sadar kebinekaan dalam rangka merawat kemerdekaan dalam perspektif agama Konghucu dan agama Kristen? Terima kasih atas kesempatannya. Allahumma fiqhil al-qawmitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan kedua kepada Imah, disilakan. Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sebelumnya terima kasih banyak kepada 3 pemateri yang luar biasa banget ya, banyak ilmu yang saya dapatkan pada sore hari ini, kepada Pak Fuad, kepada Bu Novita, dan kepada Bu Puan Sari juga. Nah, di sini saya mendapatkan beberapa poin sih dari ketiga pemateri ini sebelum saya menanyakan. Yang pertama tadi, bagaimana Ibu Puan juga yang menjelaskan gimana gerakan perempuan dari aspek sosial, media, struktural, ataupun kesadaran dari perempuan itu sendiri. Lalu juga tadi yang menarik banget sih, kemerdekaan yang kita dapatkan hari ini jangan sampai dijadikan kesempatan untuk melakukan dosa juga. Lalu juga dari Ibu Novita juga tadi menjelaskan ilmu baru banget sih buat saya. Terima kasih banyak. Dan kepada Pak Fuad juga sudah menjelaskan bagaimana
penting sekali kita memperhatikan asbabun nuzul maupun asbabul wurud yang ada seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah hari ini kembali lagi ketika hak-hak sudah diperjuangkan oleh tokoh-tokoh dahulu lah, tokoh-tokoh perempuan terdahulu. Tapi saya sering banget sih dari laki-laki ya, khususnya itu saya dengar sendiri bahwasannya ketika hari ini banyak hak perempuan yang harus diperjuangkan. Kalau katanya, kalau nggak salah kalau kata Bu Puan atau Bu Novita tadi kan seperti Bu Fatmawati yang menjahit bendera, selayaknya seperti itulah kemerdekaan perempuan. Nah, tapi hari ini yang justru lebih dari perempuannya sendiri kurang dalam bersuara gitu loh. Maksudnya hari ini misalnya kita sedang memperjuangkan undang-undang yang keberpihakan kepada perempuan, tapi nyatanya perempuannya sendiri yang tidak menyuarakan itu, hanya menunggu hasil. Nah, bagaimana sih hari ini kita sebagai perempuan yang sadar untuk terus bisa menyuarakan, dan kita bagaimana cara menyadarkan mereka agar ikut serta menyuarakan atau memperjuangkan hak-hak yang harus kita dapatkan seperti itu. Nah, mungkin itu sih lebih ke, kalau yang dari kata Bu Puan tadi terkait kesadaran pada perempuan atau pengembangan dalam perempuan itu sendiri sehingga untuk mendapatkan kemerdekaan. Atau kalau kata Bu Novita tadi, bagaimana hari ini kita menjalankan 4P seperti itu. Nah, bagaimana sih kita memberikan kesadaran lah kepada saya sendiri khususnya maupun perempuan-perempuan lain dalam menjalankan perjuangan penjahitan lah tadi yang ibaratnya kan seperti itu, Bu. Nah, mungkin itu sih. Terima kasih, saya ingin tanyakan kepada 3 pemateri yang hadir pada sore ini. Saya ucapkan terima kasih. Salam. Oke. Kemudian untuk penanya ketiga ini via chat ya, saya bacakan dulu buat narasumbernya. Dari Imanuddin. Mohon maaf sebelumnya karena dia baru masuk dalam kajian. Yang ingin Kak Imanuddin ini tanyakan kepada kedua pemateri terkait tema pun yang mengandung sudahkah perempuan merdeka terkait unsur RUU PKS, apakah itu suatu bentuk pemerintah merancang untuk kemerdekaan perempuan, tetapi dalam sisi lain pemerintah sekarang tidak menghiraukan akan RUU PKS tersebut terkait pandangan pemateri. Dan apakah sesuai dengan pandangan agama RUU PKS itu? Sebelumnya kepada Kak Iman ditujukan ke manakah? Pertanyaan ini ke dua pemateri yang mana? Halo? Kayaknya bagus ketiga pemateri deh. Oh, mantap kepada nih. Ketiga pemateri. Oke, kepada 3 pemateri. Mungkin saya silahkan dulu. Siapa dulu yang nih mau jawab? Mungkin kepada ini dulu ya. Pertanyaan pertama tadi mungkin lebih diarahkan kepada kedua pemateri perempuan kita pada sore hari ini. Mungkin diserahkan dulu kepada Ibu Novita. Ya, terima kasih Mbak Rifa ya. Saya coba menjawab ya dengan kapasitasnya saya pastinya kepada Pak Aziz Arifin tadi ya. Betul ya, kalau saya tidak salah, tentang bagaimana cara merawat kebinekaan kalau dari sudut pandang iman, agama, Konghucu ya. Pastinya segala sesuatu di luar dari diri kita itu berarti kita menuntut orang lain ya. Nah, tentang merawat kebinekaan, iman, agama, Konghucu pastinya sepaham juga dengan iman, agama teman-teman yang lain bahwa kita harus mulai dari diri kita terlebih dahulu. Betul, bahwa nggak mungkin kita bisa mempengaruhi di luar dari diri kita tanpa kita pribadi diri kita juga tidak mengamalkan apa yang sudah kita imani atau apa yang sudah kita pelajari di dalam agama kita masing-masing. Kalau perspektif agama Konghucu, ada sebuah ayat suci yang menjadi pegangan kami dan saya sampaikan kepada seluruh peserta didik kami di sekolah maupun kepada umat di lingkungan masyarakat bahwa Cisuopui wu seyuran, apa yang diri sendiri tiada inginkan, jangan berikan kepada orang lain. Itu saja kuncinya. Kalau kita tidak mau itu terjadi kepada diri kita, jangan kita lakukan itu kepada orang lain. Misalnya, para penggerak-penggerak yang memprovokasi sebuah perpecahan ataupun sebuah ketidakharmonisan ya di lingkungan, baik lingkungan yang kecil maupun lingkungan besar dalam hal ini nasional. Kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita bayangkan hal tersebut terjadi kepada kita, apakah kita mengharapkannya?
Kalau kita tidak mengharapkan hal itu menimpa kepada diri kita, ya jangan pernah kita ikut-ikutan, apalagi kita yang menjadi penggerak hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Cukup satu ayat, saya suka menyampaikan kepada peserta didik saya maupun peserta binaan di masyarakat bahwa tidak perlu, bukan tidak perlu ya, percuma kalau misalnya kita menghafal begitu banyak ayat suci di dalam kitab suci kita, tetapi kita tidak mampu mengamalkannya, lebih baik kita cukup mengingat satu ayat, tapi kita amalkan itu di dalam kehidupan kita dan membawa manfaat untuk kehidupan kita dan kehidupan di luar dari diri kita. Itu aja sih. Dengan begitu, dimulai dari diri kita, menjaga keharmonisan untuk bersatunya Indonesia yang penuh dengan kebinekaan. Saya yakin pasti Indonesia senantiasa harmonis. Kalau semua orang memulai keharmonisan dari dirinya dia sendiri terlebih dahulu. Ya, selanjutnya apa pertanyaan dari ini langsung atau satu pertanyaan Mbak Rifa? Mungkin bisa langsung aja Bu karena ingat waktu juga. Ya, langsung ya. Tadi dari Mbak Ima, perempuan gimana tadi bunyi pertanyaannya? Maaf, saya takut salah membaca. Bagaimana perempuan ini ingin disuarakan, tapi perempuan juga yang tidak mau menyuarakan itu, gitu nah. Iya. Simpelnya kayak gitu. Ya, mungkin ini Mbak Ima kalau saya lihat kayak masih mahasiswi ya, masih berapi-api gitu untuk menjadi seorang penggerak yang menyuarakan suara perempuan ya. Sangat baik sekali karena segala sesuatu upaya kemerdekaan yang besar pasti dimulai dari semangat-semangat kecil yang kita pupuk dari waktu ke waktu. Kita kembali lagi tidak bisa menuntut orang lain untuk melakukan sesuatu. Dimulai dari kita. Kalau misalnya seperti kegiatan hari ini ya, kita mau banyak perempuan-perempuan membuka matanya bahwa jangan berdiam diri saja seperti itu. Salah satunya Mbak Ima sudah join di sini. Nah, ini sudah merupakan bentuk langkah nyata bahwa Mbak Ima peduli dengan perkembangan perempuan di Indonesia nanti saat ini maupun nantinya. Nah, untuk mempengaruhi orang lain atau mengajak orang lain, ya kita harus berupaya juga. Kalau misalnya dikaitkan dengan keagamaan, kita tahu bahwa semua nabi di dalam setiap agama, kalau saya tidak salah belajar bahwa seperti Nabi Muhammad di masa beliau menyebarkan agama Islam, bukan penuh dengan kebahagiaan rasanya. Sama seperti Nabi Kungce atau Konfusius di dalam agama Konghucu, di dalam pengembaraannya menyebarkan ajaran agama Ru atau agama Konghucu bukan juga penuh kegembiraan. Seperti juga mungkin Tuhan Yesus di dalam agama Kristen juga penuh dengan penderitaan. Nah, di sini ya iman kita dan keyakinan kita juga semangat di dalam diri kita yang harus dikuatkan. Kita lihat bagaimana perjuangan setiap para pejuang maupun para penebar agama itu penuh dengan kesulitan. Kalau mudah, pastinya semuanya sudah menjadi sangat indah saat ini. Karena tidak mudah, kita harus mulai dari diri kita untuk selalu kuat, selalu bersemangat, dan jangan pernah menyerah. Itu aja ya. Selanjutnya tentang RUU ya. Saya tidak bisa berbicara banyak tentang RUU ini, karena di dalam menyuarakan RUU ini saya sendiri berpartisipasi hanya sebagai penyebar dan ikut pollingnya, seperti itu. Tentang keputusan yang diambil oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga terkait, saya sendiri tidak berani untuk bersuara dan tidak memiliki kapasitas untuk itu, jadi semoga dapat dimaklumi. Terkhusus untuk agama Konghucu, kami sudah cukup lama di rumah ya, bukan karena COVID ya, tapi dirumahkan karena era Orde Baru ya, sehingga kami ikut berpartisipasi untuk semua pergerakan-pergerakan yang sifatnya pembangunan, tetapi kami tidak mau, atau saya mungkin ya, saya tidak bicara saya dengan teman-teman, tapi saya pribadi, saya lebih cenderung ingin memperkuat ke dalam, memperkuat yang terdekat dengan diri saya,
sebelum saya lari untuk memperjuangkan yang banyak atau yang jauh seperti itu. Jadi pasti ada bagiannya lagi di lembaga kami yang lebih fokus dan lebih konsen ke sana. Ya, terima kasih Mbak Rifa, terima kasih untuk 3 teman-teman yang sudah bertanya. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Novita. Mungkin langsung saja kepada Ibu Puan Sari Siregar, silakan. Yes, ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rifa sudah memfasilitasi sesi diskusi. Saya langsung ke pertanyaan yang pertama dari Mas Aziz Arifin, bagaimana merawat keberagaman dari sudut pandang Kristen. Kalau saya melihat pada teks Alkitab, ada 2 ayat yang selalu menggema dan menjadi dasar untuk merawat keberagaman. Yang pertama adalah Matius 22:37-40. Jadi ada seorang murid yang bertanya kepada Yesus, "Guru, apakah hukum yang pertama dan terutama di dalam hidup?" Yesus berkata, "Hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatanmu. Tapi hukum yang sama dan setara dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia." Jadi ayat ini menegaskan bahwa tidak ada subordinasi, tidak ada tingkatan. Tuhan dulu baru manusia, tidak. Jadi mengasihi Tuhan itu sama dengan mengasihi manusia. Gak mungkin kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak mencintai manusia yang berbeda dengan kita. Berbeda suku, berbeda agama gitu. Perlu dipertanyakan gitu ya, ketidakutuhan begitu ya, ketidakutuhan dalam mengasihi gitu ya. Jadi tidak mengasihi, kita mengaku mengasihi Tuhan di dalam kekristenan, tapi melalaikan saudara yang berbeda agama, tidak peduli pada orang adalah sebuah hal yang patut dipertanyakan. Yang kedua adalah ayat yang saya terkejut dengan apa yang disampaikan Ibu Novita, kok mirip gitu ya dengan Kristen. Jadi saya senang sekali acara ini diadakan karena ini bisa membangun diskursus, wacana untuk kita bisa mengenal yang lain dan sama-sama kalau sebenarnya kita berjuang untuk tujuan yang sama gitu ya. Matius 7:12, perlakukanlah orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Mirip tadi ya Bu Novita ya, jadi tuh wah itu kayak mirip gitu, jangan-jangan di Muslim juga ada gitu, jadi hal-hal yang begini perlu dibangunkan. Jadi apa yang ingin saya sampaikan adalah perlakukanlah orang lain seperti kita ingin diperdulikan, semacam golden rules. Nah, saya sendiri mewakili lembaga tempat saya bekerja, Institut Elemen yang bertujuan untuk membangun peradaban Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 adalah yang pertama melakukan pendidikan sebenarnya. Baik itu pendidikan non formal seperti yang dilakukan saat ini adalah upaya untuk merawat keberagaman, belajar dari sisi pandang agama lain. Saya belajar dari Pak Fuad tentang Islam hari ini, dari Bu Novita tentang Konghucu hari ini, ataupun melalui pendidikan formal, Pancasila dan kewarganegaraan. Menurut saya itu adalah pintu masuk yang tepat untuk mengajarkan tentang keberagaman. Memang pendidikan itu prosesnya lama gitu. Kita mungkin tidak hari ini berhasil, berbeda dengan kursus menjahit. Kita menjahit hari ini, bisa hari ini kelihatan gitu ya. Tapi kalau pendidikan itu sesuatu yang berhubungan dengan cakrawala pemikiran. Mungkin nggak hari ini, tapi suatu saat nanti. Hasilnya belum terlalu kelihatan. Yang kedua adalah dengan menciptakan ruang perjumpaan seperti ini. Saya jadi teringat waktu saya KKN waktu saya masih kuliah di Universitas Padjadjaran di daerah Kuningan. Saya suka anak-anak gitu ya, jadi mungkin karena saya guru sekolah minggu di gereja ya, jadi saya suka anak-anak gitu ya, jadi saya ajak teman saya yang muslim, ajarin saya dong aba, tatsa, yahaho gitu ya, kalau nggak salah ya masih gitu ya, jadi saya ngajarin anak-anak itu untuk baca itu aja gitu ya, jadi kegiatan KKN saya salah satunya itu, menarik gitu, karena bagi saya itu adalah sebuah kecintaan pada manusia. Jadi yang bisa kita lakukan selain dari perspektif Kristen, selain ayat-ayat yang menguatkan atau menyuarakan lewat mimbar, lewat media, lewat teknologi tentang mengasihi sesama seperti mengasihi diri Tuhan, adalah juga dengan memperkuat pendidikan, baik formal maupun non-formal, kemudian menciptakan ruang-ruang perjumpaan. Tak mungkin kita sayang bila tak saling kenal gitu. Ya, itu yang untuk Mas Aziz Arifin. Kemudian yang kedua, untuk Ima. Tapi hak-hak sudah perjuangkan, tapi bagaimana ada juga perempuan yang tidak mempedulikan, tanda kutip ya, tidak mendukung begitu ya. Nah, saya jadi teringat Mbak Ima, manusia itu mempunyai yang namanya empati. Ya. Jadi mungkin Mbak Ima punya empati mengenai keadilan gender, mengenai perempuan, tapi ada orang-orang di luar sana yang mempunyai empati mungkin tentang climate change. Mungkin ada orang-orang di sana yang mempunyai empati soal pertanian, kemiskinan, beda-beda.
Nah, empati itu sendiri kan ada dua ya, empati kognitif dan empati emosional. Empati kognitif itu untuk memahami perspektif orang lain yang berbeda. Mari kita selami, kenapa mereka mungkin tidak mendukung? Ya, jangan-jangan mereka belum memahami, atau jangan-jangan mereka memang tidak tertarik dengan isu ini. Nggak salah juga, ya, karena kan setiap orang punya apa ya? Punya pilihan begitu. Nah, ada seorang profesor psikolog namanya Paul Bloom yang mengatakan bahwa setiap orang itu nggak lepas dari bias, gitu ya. Jadi bisa saja dari diri kita mengalihkan pada empati tertentu. Jadi kalau kita peduli pada keadilan gender mungkin, sementara yang lain tidak. Mari kita membuka penghargaan kepada mereka, jangan-jangan mereka concern pada isu lain, atau jangan-jangan memang mereka belum mengetahuinya. Oleh karena itu tugas kita adalah untuk menyampaikannya kepada mereka. Tapi saya pikir sebagai manusia, tanggung jawab kita sebagai penjaga sesama adalah lakukan bagian kita, terus menabur. Kekuatan manusia bukan melihat hasilnya, tapi justru di dalam kesetiaan kita untuk terus menabur, disitulah kualitas kita sebagai manusia tampak. Mungkin nggak sekarang hasilnya, tapi suatu saat nanti kita menuai. Mungkin bukan kita, mungkin anak cucu kita, mungkin suatu saat Indonesia akan lebih baik. Tapi saya pikir kalau Mbak Rifa berjuang di daerah Kalimantan, saya berjuang di daerah Sumatera Utara, Mbak Novita berjuang di daerah Riau tadi, Mas Fuad dari Makassar, semua bergerak di daerah masing-masing dengan kepedulian masing-masing, itu seperti bunga api kecil yang lama-lama akan bisa menjadi nyala api. Seperti itu. Jadi mari kita terus menabur bagian yang kita rindukan, kita kerjakan. Jika orang lain memang belum concern pada isu itu, ya mungkin bukan di situ concern dia, atau mungkin dia belum dapat akses pengetahuan kepada hal itu. Kemudian yang terakhir soal RUU PKS, saya mengikuti tapi saya belum melakukan kajian apakah itu sesuai dengan agama Kristen atau tidak. Saya tidak berani menjawabnya karena ini forum terbuka. Saya juga tidak berani mewakili Kristen karena Kristen sendiri pun banyak alirannya, gitu ya. Jangan-jangan gereja lain pun tidak setuju dengan saya, gitu ya. Gitu. Mungkin teman-teman mengerti. Jadi, tapi sejauh yang saya tahu, RUU PKS itu adalah sebuah kekecewaan bagi perempuan. Karena justru upaya untuk menghidupkan kemanusiaan, perempuan sebagai objek, justru menjadi ditiadakan. Jadi kan di periode ini dikeluarkan dari prolegnas. Itu paling yang bisa saya sampaikan, tapi sejauh yang saya ikuti, kalau nggak salah ada Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang sudah membuat draft tentang RUU PKS ini. Mungkin teman-teman bisa akses, dan saya sendiri suka mengikuti kegiatan-kegiatan KUPI ya, Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Mungkin teman-teman bisa cek dari sana. Saya sendiri sangat merasa senang lihat teman-teman progresif dari KUPI gitu ya. Waduh, saya ketinggalan jauh nih, saya harus ikut kerja sama dengan mereka gitu. Mungkin itu saja yang saya bisa jawab, Imanuddin. Mohon maaf, saya tidak berani gitu. Tapi jika ada hal-hal yang lebih lanjut ingin diskusikan, saya terbuka mungkin via email atau WA. Terima kasih, Mbak Rifa. Ya, terima kasih kepada Ibu Puan Siregar. Mungkin langsung saja kepada Pak Fuad Fansuri, Pak. Silakan, Pak. Oke, terima kasih. Saya langsung saja. Soal RUU PKS ya. Ya, sama-sama Bu Puan Sari, ini saya juga tidak punya legitimasi untuk menyuarakan nama umat Islam ya, tapi menurut pandangan pribadi saya, dan sebenarnya ini saya juga tidak terlalu mengikuti dinamikanya, saya hanya baca sekilas-sekilas saja. Dan kalau saya lihat memang yang menolak ini memang banyak dari kalangan Islam konservatif. Tapi pada intinya saya ingin mengatakan seperti ini. Kekerasan seksual itu menyalahi kemanusiaan. Agama apapun itu saya kira, bukan hanya Islam, semua agama. Bahkan orang yang tidak beragama sekalipun, kekerasan seksual itu tidak baik lah. Nah, kalau dalam Islam itu ada 5 yang selalu dijaga. Ada namanya hifdzuddin, menjaga agama, menjaga kehormatan, penjagaan terhadap kemanusiaan, martabat kemanusiaan. Kemudian juga pendidikan, akal, pikiran. Kemudian menjaga akses ekonomi, mal, harta benda. Kemudian menjaga jiwa, organ reproduksi misalnya, menjaga keturunan,
Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada 3 narasumber kita. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh sahabat-sahabat kita tadi terjawab ya. Untuk penanya-penanya yang lain yang tidak sempat bertanya karena mengingat waktu juga, mungkin bisa diskusi via email atau WA kepada 3 narasumber kita ini ya. Mungkin mengingat waktu juga, mungkin bisa sebelum kita tutup Pak, Bu, closing statement-nya dulu. Mungkin kepada Pak Fuad Fansuri, disilahkan. Baik, jadi closing statement saya terus berkarya khususnya kepada adik-adik kita mahasiswa, dan terus lakukan perubahan mulai dari diri sendiri, kemudian dari rumah, kemudian semakin besar kita bisa merubah Indonesia, kalau bisa merubah dunia ini menjadi lebih baik. Oke. Kemudian kepada Ibu Puan Sari Siregar, silahkan Ibu. Oke. Mari kita terus menabur kebaikan karena kita tidak tahu kapan menuai. Tanggung jawab kita adalah lakukan bagian kita. Seperti bunga api kecil yang lama-lama bisa jadi nyala api yang besar. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Mungkin yang terakhir Ibu Novita, silahkan. Ya, sebagai negara yang multi religi ya, dengan keanekaragaman agama yang kita miliki masing-masing, marilah kita untuk menjadi insan yang bukan hanya sekedar memiliki agama tetapi beragama, karena siogianya manusia yang beragama pasti ingin terciptanya perdamaian dan kedamaian dimanapun dia berada ya. Merdeka. Merdeka. Oke, terima kasih kepada 3 narasumber kita. Hari ini kita dapat ilmu ya dari berbagai agama, yaitu Konghucu dan Kristen serta Islam. Semoga yang sedikit ini mampu membuka pemikiran kita yang mungkin dulunya kayak menentang, akhirnya sekarang mulai terbuka gitu. Mungkin kita sudah di penghujung acara. Terima kasih juga saya ucapkan kepada 3 narasumber yang telah meluangkan waktunya dan memberikan sedikit ilmunya untuk berbagi kepada kita semua. Saya juga ucapkan terima kasih kepada para peserta yang juga meluangkan waktunya dan ikut berpartisipasi pada diskusi lintas agama ini. Semoga apa yang didapat pada sore hari ini sangat bermanfaat buat kita semua ya. Terima kasih semuanya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih Mbak Novita. Salam kenal ya. Salam kenal. Terima kasih. Senang sekali ya. Terima kasih semuanya yang sudah hadir ya. Ada Kalince, makasih. Terima kasih ya, ini semua, Mbak Lince. Cilince ini yang merekomendasikan saya ini. Terima kasih.